pagi ini kita sebelum berdoa merenungkan firman Tuhan. Nah, ini yang saya ingin bagikan itu lucu dan betul-betul saya tersenyum sendiri karena firman Tuhan. Sekaligus saya berbahagia dan mendengarkan membaca firman itu ya. Yang membuat saya berbahagia adalah pertama, saya melihat gitu, orang itu selalu mencari bahagia, mencari sukacita. Alasan mungkin kita bekerja, mungkin kita punya mencari uang, mencari supaya kita bisa mencukupkan kebutuhan, dan setelah kebutuhan itu tercukupi, kita berbahagia, baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, semua orang mencari bahagia gitu. Nah, lalu tadi pagi ya jam 3:30 itu saya terbangun, saya baca firman, kemudian saya membaca di Matius 13 ayatnya yang ke-16. Matius 13 ayat yang ke-16 itu mengatakan, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Gitu ya. Jadi alasan berbahagia kalau firman Tuhan mengatakan itu karena mata kita melihat dan telinga kita mendengar. Gitu. Nah, jadi simple, tidak sulit gitu ya, karena mata kita melihat, telinga kita mendengar. Nah, di Ungaran Penggaron itu kan dibangun wisata terbesar di Asia kalau nggak salah ya, itu beritanya seperti itu gitu ya. Itu tujuannya supaya masyarakat Indonesia bukan hanya pemerintah mengembangkan bisnis, tetapi berbahagia gitu, karena ukuran kota yang maju adalah kebahagiaan manusianya gitu. Sementara firman Tuhan kita akan melihat kebahagiaan itu gitu ya. Nah, ayat-ayat sebelumnya itu Tuhan Yesus pagi tadi mengajari saya sesuatu yang luar biasa. Yang luar biasa begini, saudara. Ada firman Tuhan yang di situ ditulis, barang siapa mempunyai ditambah, barang siapa tidak mempunyai dikurang. Gitu. Nah, pengertian saya waktu itu adalah ini karena bicara soal sebelum-sebelumnya itu bicara soal Yesus yang mau dibunuh sama orang Farisi di situ, kemudian karena menyembuhkan hari Sabat, ya, alasan-alasan di atasnya itu membuat pikiran saya akhirnya manusia ini kok sedemikian tidak mengerti, kok sedemikian dia tidak melihat gitu loh, apa yang Tuhan ingin lakukan kepada manusia. Jadi akhirnya manusia-manusia di sekitar Tuhan Yesus itu tidak suka sama Tuhan Yesus, dia ingin bunuh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berkata di situ, apa yang mereka punyai ditambah, apa yang mereka tidak punya akan diambil daripadanya. Nah, rupanya Tuhan Yesus itu sedang menghendaki menambah sesuatu dalam hidup manusia. Wah, saya melihat itu menjadi bersukacita dan berbahagia. Bapak Ibu Saudara, itu saya pikir dulu sebagai sebuah ancaman, sebagai sebuah tindakan dari surga. Kalau kamu tidak punya ya tak ambil, nek kamu punya ya tak tambahi gitu ya. Tetapi rupanya di situ sekalipun manusia ini sedang tidak suka sama Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Tuhan, sebenarnya dari pihak surga
mengusahakan menambah gitu, menambah sesuatu di dalam manusia, menambah sukacita, menambah kebahagiaan, menambah kerinduan yang baik kepada manusia, sampailah akhirnya di perumpamaan penabur. Nah, perumpamaan penabur itu, Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan orang yang benih yang ditabur di tanah yang berbatu, karena tanahnya sedikit cepat kering, jadi bahagianya entek gitu. Kemudian yang kedua adalah yang di semak-semak gitu, akhirnya tumbuh terhimpit juga mati ya gitu. Yang bagus adalah di tanah yang baik, dikatakan tanah yang baik itu, saya bacakan firman Tuhan di Matius 13 ayat 23. Yang ditabur di tanah yang baik ada orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Gitu. Nah, pada waktu Tuhan Yesus yang saya ceritakan di awal itu, dia mengusahakan bagaimana manusia itu ditambah gitu ya, yang punya ditambah, yang lalu diambil. Dari pihak Tuhan ingin manusia itu memiliki, manusia itu ditambah gitu ya. Lalu terjadilah perumpamaan itu ya. Perumpamaan ini Bapak Ibu Saudara mengutarakan kepada kita kebahagiaan gitu. Orang yang bahagia itu dipengaruhi dua hal. Yang pertama ayat 16 tadi, mata kita melihat, telinga kita mendengar. Apa yang kita lihat? Apa yang kita dengar sekarang? Gitu. Siapapun kita, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan berbahagia jika mata kita melihat yang baik, ya, mendengar yang baik. Gitu. Siapapun kita, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan tidak bahagia jika mendengar berita tidak bahagia, jika mata kita melihat tidak berbahagia, melihat hal-hal yang tidak bahagia. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi hari ini yang membuat kita berbahagia adalah ketika kita ini menjadi tanah yang baik. Kita menjadi tanah yang subur, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan tanah yang baik ini jika ditaburi benih, maka akan tumbuh 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Nah, Bapak Ibu Saudara, tanah yang baik itu butuh olahan. Ya, butuh olahan. Kita ini sebagai tanah yang baik itu butuh olahan. Apakah kita ini memiliki tingkat kesuburan yang tinggi terhadap firman? Apakah kita ini memiliki tingkat kegemburan yang tinggi terhadap firman? Apakah kita ini memiliki, Bapak Ibu Saudaraku, tingkat respon reaksi terhadap firman yang tinggi, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, semuanya ini mempengaruhi apakah kita nanti memiliki 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk menjawab ini, saya ambil satu perumpamaan kenapa Tuhan Yesus mengutarakan kita sebagai domba. Domba itu adalah domba yang dia memiliki makan memamah biak. Nah, firman yang ditumbuhkan di dalam, ditabur di dalam kita akan membuat bahagia kalau kita mengucapkannya, kalau kita menggumamkannya, kalau kita merenungkannya, kalau kita, Bapak Ibu Saudaraku, memperkatakannya, maka kita berbahagia, maka kita di dalam revival, maka kita bersuka cita. Sebenarnya itulah revival ketika kita ini di dalam diri kita ada firman, kita memperkatakan firman, kita merenungkan firman, kita melihat firman. Itulah revival, Bapak Ibu Saudaraku. Itulah kegerakan. Ya, kegerakan itu dimulai dari kita ditabur firman, lalu kita sebagai tanah subur ini mereaksi, kemudian kita ini, Bapak Ibu Saudara, memberikan kandungan yang luar biasa sehingga firman ini tumbuh dalam kita berbahagia. Mata kita melihat yang bahagia-bahagia. Pikiran kita
memikirkan yang berbahagia-bahagia, pendengaran kita mendengarkan yang berbahagia-berbahagia. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kalau kita benar-benar menjadi tanah yang subur, ya, tanah olahan, kita olah hidup kita benar-benar menjadi tanah yang subur, mereaksi firman dengan subur, pasti kita berbahagia, pasti kita di dalam kegerakan, kita membara dimanapun kita berada. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara, supaya setiap kita ini memiliki tingkat reaksi terhadap firman yang luar biasa, yang haus, yang baik, menjadi tanah yang baik. Mari kita berdoa.